Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama channel Ritual Malam, channel yang akan menemani malam-malam kalian dengan cerita horor, mistis, yang mungkin menjadi pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Begitu juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru. Dan mari kita mulai ritual kita malam ini. Semua orang yang pernah tinggal di kos itu pergi dalam waktu 3 hari. Bukan karena pindah, bukan juga karena kontrakannya habis, tapi karena mereka tidak pernah kembali lagi. Anehnya pemilik kos itu tidak pernah terlihat panik. Dia hanya mengatakan satu kalimat yang sama kepada setiap penghuni baru. Kamu bisa bertahan 3 malam. Kamar itu akan jadi milikmu selamanya. Dan aku adalah orang bodoh berikutnya yang menerima tawaran itu. Dan aku tahu saat itu bahwa di kamar itu aku bukan penghuni pertama. Mungkin aku juga bukan manusia pertama yang tinggal di sana. Namaku Arga. 3 bulan lalu aku pindah ke kota ini untuk bekerja. Seperti kebanyakan perantau, masalah pertama yang aku hadapi adalah mencari tempat tinggal. Kos di kota ini mahal, sangat mahal. Bahkan kamar kecil dengan kamar mandi luar bisa mencapai 1 juta rupiah per bulan. Sedangkan gajiku tidak cukup untuk hidup seperti itu. Aku sudah berkeliling selama 2 hari mencari kos murah dan hampir menyerah. Sampai akhirnya aku melihat sebuah papan kecil di pinggir jalan. Tulisan di papan itu sederhana. Kos putra 300.000 per bulan. Aku sempat berpikir salah tulis. 300.000 di kota sebesar ini mustahil. Tapi rasa penasaran membuatku masuk ke gang kecil tempat kos itu berada. Gangnya sempit, sunyi, dan entah kenapa terasa lebih dingin dari jalan utama. Di ujung gang berdiri sebuah bangunan kos 2 lantai, cat temboknya mulai mengelupas. Halamannya kosong, tidak ada motor, tidak ada suara manusia. Padahal itu jam 8 malam. Aku mengetuk pintu depan. Butuh waktu lama sampai akhirnya pintu itu terbuka. Seorang pria tua berdiri di sana. Umurnya mungkin sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan cara dia menatapku terasa seperti dia sudah mengenalku sejak lama. Ada perlu? Katanya pelan. Saya lihat papan kos di depan gang, Mbak. Pria itu diam beberapa detik. Lalu dia tersenyum tipis. Oh, kamu mau melihat kamar? Aku mengangguk. Dia membuka pintu lebih lebar. Masuk. Begitu aku melangkah masuk, entah kenapa bulu kudukku langsung merinding. Rumah itu terlalu sepi. Kos biasanya penuh suara. Orang mandi, orang ngobrol, suara TV. Tapi di tempat ini tidak ada apa-apa. Jam menunjukkan pukul 01.12 malam. Arga terbangun karena merasa haus. Saat hendak bangun dari kasur, dia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di koridor. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa sandal. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu seseorang mengetuk pintu. Arga terdiam. Lalu dia teringat kata pemilik kos, kalau kamu dengar sesuatu di malam hari, jangan buka pintu. Arga menahan nafas. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Lalu suara seseorang berbisik dari luar. Arga. Tubuhnya langsung membeku. Bagaimana orang itu tahu namanya? Suara itu memanggil lagi.
Arga buka pintunya. Arga tidak bergerak, tidak menjawab. Beberapa detik kemudian langkah kaki itu menjauh. Koridor kembali sunyi. Arga menghela nafas lega sampai dia melihat sesuatu di bawah pintu. Bayangan seseorang masih berdiri di depan pintunya. Bayangan itu tidak bergerak. Selama hampir 1 menit dia hanya berdiri di sana. Lalu perlahan bayangan itu mulai masuk ke dalam kamar. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari celah bawah pintu. Dan saat Arga melihat ke arah pintu, dia sadar satu hal yang jauh lebih mengerikan. Bayangan itu tidak memiliki kepala. Arga menatap lantai kamar dengan nafas tertahan. Bayangan itu perlahan merayap masuk melalui celah bawah pintu, seperti asap hitam yang hidup. Tubuh Arga membeku di atas kasur. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bahkan menarik nafas terlalu keras. Bayangan itu berhenti di tengah kamar, lalu perlahan mulai membentuk sesuatu. Siluet manusia, tapi bentuknya tidak sempurna. Seperti tubuh terbakar lalu dipaksa berdiri kembali. Arga menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Arga hampir tidak tidur sampai pagi. Begitu matahari terbit, ia langsung keluar kamar. Koridor kos tetap sepi. Tidak ada penghuni lain. Ia berjalan ke lantai untuk menemui pemilik kos. Pria tua itu sedang duduk di ruang tamu sambil membaca koran, seolah tidak terjadi apa-apa. "Pak," pria itu menoleh. "Kamu masih di sini?" Kalimat itu terasa aneh, seolah dia tidak berharap Arga bertahan semalam. Arga mencoba menceritakan kejadian tadi malam, tentang ketukan pintu, tentang suara memanggil namanya, tentang bayangan hitam. Tapi pria tua itu hanya mendengarkan tanpa ekspresi. Lalu dia berkata, malam kedua biasanya lebih sulit. Sebelum pergi kerja, Arga mandi, tapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Cermin kamar mandi penuh goresan tipis, seperti seorang mengukir sesuatu dengan kuku. Arga mengusap kaca itu. Tulisan itu baru terlihat jelas ketika terkena uap air. Ada kalimat yang terukir di sana. "Jangan bertahan sampai malam ketiga." Di bawahnya ada tulisan lain yang lebih kecil. "Aku terlambat pergi." Arga menelan ludah. Tulisan itu terlihat sangat baru, seolah baru dibuat beberapa hari lalu. Sepulang kerja, Arga memutuskan mencari informasi tentang kos itu. Ia bertanya kepada penjaga warung di ujung gang. Wanita tua langsung menatapnya aneh. "Kamu tinggal di kos ujung gang?" Arga mengangguk. Wanita itu diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kamu penghuni baru ya?" "Iya." Wanita itu menghela nafas. "Kamu orang ke-7 tahun ini." Arga terdiam. "Maksudnya?" Wanita itu menatap ke arah gang kos lalu berkata, "Semua penghuni sebelumnya hilang." Malam kedua, Arga kembali ke kamarnya. Ia mulai merasa tidak nyaman berada di sana. Saat membuka lemari, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah kotak kayu kecil, di mana ada beberapa foto lama, foto penghuni kos. Arga mulai melihat satu persatu. Foto pertama, seorang pria. Foto kedua, mahasiswa. Foto ketiga, pria kantoran. Arga berhenti di foto keempat. Tubuhnya langsung membeku. Pria di foto itu memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Tangan Arga gemetar. Ia membuka foto berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Semua pria di foto itu memiliki wajah yang sama, wajah Arga. Dan di belakang setiap foto ada tulisan tangan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga,
Tapi foto terakhir membuat darah Arga terasa dingin. Di belakangnya tertulis yang berikutnya akan datang sendiri. Dan saat Arga mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu di cermin lemari. Seseorang sedang berdiri di belakangnya. Arga berdiri di depan cermin lemari dengan nafas yang tidak stabil. Di belakangnya ada seseorang berdiri. Sosok itu terlihat jelas di pantulan kaca. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit menunduk, rambutnya basah seperti baru keluar dari kamar mandi. Arga menelan ludah. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali melihat cermin, sosok itu masih ada. Dan perlahan sosok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan saat Arga melihat wajah itu dengan jelas, ia langsung mengenalinya. Itu wajah pria yang ada di foto penghuni lama. Pria yang menurut pemilik warung di ujung gang sudah hilang 3 bulan lalu. Malam menunjukkan 12:10 malam. Malam ketiga Arga di kos itu. Sejak sore tadi perasaannya tidak pernah tenang. Ia terasa memikirkan sesuatu hal. Kenapa semua penghuni di kos itu selalu hilang? Dan kenapa pemilik kos tidak pernah terlihat khawatir? Arga akhirnya memutuskan sesuatu. Ia harus mencari jawaban malam ini. Kalau tidak, mungkin ia akan menjadi orang berikutnya yang hilang. Sekitar pukul 1 malam, Arga mendengar suara aneh dari lantai bawah. Bukan langkah kaki, bukan suara pintu. Suara itu terdengar seperti orang sedang berbisik. Banyak. Bisikan itu pelan, tapi jumlahnya banyak. Seperti puluhan orang berbicara dengan waktu yang sama. Arga keluar dari kamar. Koridor lantai 2 gelap. Lampu di ujung lorong berkedip-kedip. Suara bisikan itu semakin jelas. Datangnya dari ruang belakang lantai bawah. Arga berjalan pelan menuruni tangga. Setiap langkah terasa berat. Jantungnya berdetak keras. Begitu sampai di lantai bawah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Pintu dapur terbuka, dan dari dalam sana terlihat cahaya lilin. Arga mengintip dari celah pintu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya terasa dingin. Di lantai dapur, pemilik kos itu duduk bersila. Di depannya ada lingkaran besar yang digambar dengan serbuk hitam dan darah. Di tengah lingkaran itu ada seseorang terbaring. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi tidak bergerak. Arga langsung mengenali wajah orang itu. Itu penghuni yang tinggal di kamar sebelahnya. Pria yang baru pindah 2 hari lalu. Sekarang tubuhnya tergeletak di lantai, tidak bernyawa. Pemilik kos itu mulai membaca sesuatu. Bahasanya tidak jelas, tapi nadanya seperti mantra ritual. Lilin-lilin di sekitar lingkaran mulai berkedip. Udara ruangan itu terasa semakin dingin. Lalu sesuatu terjadi. Dari lantai di tengah lingkaran muncul bayangan hitam. Bayangan itu perlahan naik, seperti asap. Dan bayangan itu kemudian menelan tubuh pria yang terbaring di lantai. Tubuh itu hilang begitu saja, tanpa bekas, tanpa darah, tanpa apapun. Arga menutup mulutnya agar tidak bergerak. Sekarang ia mengerti, semua penghuni yang hilang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka dijadikan tumbal. Pemilik kos itu berdiri beberapa langkah dari Arga. Cahaya lilin dari dapur membuat bayangannya memanjang di lantai. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti pria tua biasa. Sekarang ekspresinya jauh lebih dingin, tenang,
seolah semua yang terjadi malam itu sudah ia rencanakan sejak lama. "Kamu sudah melihat semuanya," katanya pelan. Arga menelan ludah. "Apa yang Anda lakukan?" Pria itu tersenyum tipis. Itu yang membuat tempat ini tetap berdiri. Arga tidak mengerti. Pria tua itu berjalan perlahan menuju meja dapur. Di sana ada sebuah kotak kayu tua. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sesuatu yang membuat Arga merasa mual. Puluhan foto penghuni kos. Semua orang yang pernah tinggal di sana, mahasiswa, pekerja, perantau, orang-orang yang datang sendirian ke kota ini, orang-orang yang tidak akan dicari terlalu keras oleh siapapun. Pria itu mengambil salah satu foto. "Kamu tahu berapa banyak orang yang sudah tinggal di kos ini?" Arga tidak menjawab. Pria tua itu tersenyum. 32. Ia meletakkan foto itu kembali, dan semuanya hilang di malam ketiga. Pria tua itu duduk di kursi dapur, seolah ia sedang bercerita tentang sesuatu yang biasa saja. "Dulu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya tukang bangunan." Ia menatap dinding dapur yang gelap. "Tapi suatu malam aku bertemu seseorang." Arga diam. Pria tua itu melanjutkan, "Seorang laki-laki tua di pasar malam. Laki-laki itu memberiku satu pilihan. Pilihan untuk kaya, pilihan untuk menjadi segalanya. Tapi ada satu syarat. Setiap tahun ia harus memberikan tumbal manusia." Arga merasakan tubuhnya semakin dingin. Pria tua itu tersenyum. "Aku menolak awalnya, tapi hidupku semakin buruk. Istriku sakit, anakku meninggal, hutangku menumpuk. Lalu suatu malam aku kembali menemui lelaki itu, dan sejak saat itu kos ini berdiri." Pria tua itu menunjuk ke lantai dapur. Di sana masih terlihat lingkaran ritual yang digambar dengan darah. Tempat ini bukan sekedar kos. Ini tempat perjanjian. Setiap orang yang tinggal di kamar ujung lantai 2 akan perlahan ditarik ke dalam ritual itu. Malam pertama, mereka hanya mendengar sesuatu. Malam kedua, mereka mulai melihat sesuatu. Malam ketiga, jiwa mereka sudah cukup lemah, dan saat itulah mereka menjadi tumbal. Tubuh mereka akan hilang, tanpa jejak, tanpa bukti, seolah mereka tidak pernah ada. Arga menatap pria itu dengan marah. Polisi pasti pernah menyelidiki tempat ini. Pria tua itu tertawa kecil. "Tentu saja. Beberapa tahun lalu keluarga seseorang mahasiswa melapor. Polisi datang. Mereka memeriksa seluruh kos. Mereka menggali halaman belakang. Mereka bahkan membongkar lantai dapur. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada tulang, tidak ada darah, tidak ada tanda pembunuhan. Karena ritual itu tidak meninggalkan apapun. Tubuh korban tidak pernah benar-benar tertinggal di dunia ini." Akhirnya polisi menutup kasus itu. Semua korban dianggap orang hilang biasa. Pria tua itu berdiri lagi. Matanya menatap Arga tajam. "Kamu orang yang cukup kuat. Kamu bertahan sampai malam ketiga." Ia mengambil pisau kecil dari meja. Di malam ini perjanjian itu harus ditepati. Arga mundur. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia melihat ke arah pintu dapur, jaraknya sekitar 5 meter. Satu-satunya jalan keluar. Begitu pria tua itu melangkah mendekat, Arga langsung mendorong meja dapur. Meja itu jatuh dan lilin-lilin ritual ikut tumbang. Api mulai menjalar ke kain hitam di lantai. Pria tua itu berteriak marah. "Kamu tidak boleh menghentikan ritual itu." Api mulai membesar. Asap memenuhi ruangan. Arga berlari menuju pintu depan.
Ia membuka kunci pintu dengan tangan gemetar. Akhirnya pintu itu terbuka. Ia berlari keluar rumah, menuruni halaman, keluar dari gerbang, dan terus berlari keluar gang tanpa menoleh, tanpa berhenti. 2 hari kemudian Arka kembali ke tempat itu bersama polisi. Ia menunjukkan gang tersebut, ia menunjukkan lokasi kos itu. Tapi ketika mereka sampai di sana, Arka berhenti. Di depan mereka tidak ada bangunan apapun, hanya tanah kosong, rumput liar, dan beberapa pohon tua. Kos itu hilang, seolah tidak pernah ada. Polisi hanya saling berpandangan. Mereka mengira Arka mengalami trauma. Mereka tidak menemukan bukti apapun. Kasus itu pun tidak pernah diselidiki lagi. Beberapa minggu berlalu, Arka mencoba melupakan semuanya. Suatu malam saat pulang kerja, ia melewati sebuah jalan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sana ada sebuah papan kayu kecil. Tulisan di papan itu membuat tubuhnya langsung membeku. Kos putra 300.000 per bulan. Arka menatap gang di samping papan itu, gang yang sangat ia kenal. Dan di ujung gang itu, bangunan kos itu berdiri lagi, utuh, seperti tidak pernah terbakar. Lampunya menyala redup, dan di depan pintu pemilik kos itu berdiri, menatap Arka. Dengan senyum yang sama, perlahan pria tua itu mengangkat tangannya, seolah mengundang Arka kembali. Dan saat itulah Arka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pesugihan itu belum selesai, karena setiap tahun tempat itu selalu membutuhkan satu simbol lagi. Dan sekarang, pemilik kos itu sudah menemukan korban berikutnya. Cerita malam ini berakhir di sini, tapi mungkin kisahnya belum benar-benar selesai. Karena sampai hari ini kasus orang-orang yang hilang dari kos murah di ujung gang itu tidak pernah berhasil dipecahkan. Polisi tidak menemukan bukti apapun. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada tanda bahwa sesuatu yang buruk pernah terjadi di sana. Seolah para penghuni itu benar-benar menghilang begitu saja dari dunia ini. Dan yang paling aneh, papan kayu bertulisan kos putra 300.000 per bulan masih sering terlihat muncul di beberapa sudut kota. Kadang di jalan yang berbeda, kadang di gang yang berbeda. Tapi satu hal yang selalu sama, kos itu selalu terlihat sepi. Dan selalu ada seseorang yang baru saja pindah ke kamar nomor 7. Jadi kalau suatu hari kalian berjalan sendirian di malam hari dan melihat papan kos murah di ujung gang yang gelap, mungkin sebaiknya kalian tidak perlu terlalu penasaran, karena bisa saja orang berikutnya yang menghilang dari tempat itu adalah kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share video ini jika kalian suka cerita horor seperti ini. Dan kalau kalian ingin cerita yang lebih menyeramkan lagi, kita akan bertemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum dan selamat malam.